Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Iqraran bihi wa tauhida. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman mazida. Yang berbahagia keluarga besar Ibu Ida Novian yang telah memfasilitasi acara kita yang penuh barokah ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan membalas seluruh kebaikan keluarga besar Ibu Ida Novian. Amin. Dengan balasan yang berlipat ganda. Amin. Yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala juga rekan-rekan sejawat ya. Alumni SA Jan Kesat, khususnya Akhinal Kiram Bapak Ucu Suparman ya, yang tadi telah mengantarkan kita untuk acara tausiah ini. Rekan-rekan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara nikmat yang besar yang perlu kita syukuri pada Allah Subhanahu wa taala adalah nikmat ukhuwah, nikmat persaudaraan ya. Karena nikmat persaudaraan itulah kemudian kita bisa hadir pada acara semacam ini, acara yang disebut pakai silaturahim, halal bihalal ya, atau reunian. Prinsipnya adalah mensyukuri karunia yang Allah berikan berupa nikmat ukhuwah, nikmat persaudaraan. Dan itu nikmat persaudaraan itu didasari hanya atas dasar keyakinan yang sama, akidah yang sama. Berbeda dengan ukhuwah atas dasar nasab, keturunan ya, satu garis darah gitu. Kata para ulama seperti Imam An-Nawawi, ikatan emosional karena ukhuwah seiman itu lebih kuat dibandingkan ukhuwah karena ikatan nasab atau keluarga. Kalau ikatan nasab, keturunan, itu bisa putus karena berbeda keyakinan. Paham ya? Ini suatu keluarga ya, berbeda keyakinan salah satunya, maka putus dia hubungannya kan, hubungan keagamaan. Tapi ukhuwah karena keyakinan, dia tidak akan putus karena perbedaan ya. Kan kita tidak ada yang satu saudara ya, senasab maksudnya, tapi kita diikat oleh keyakinan yang sama, akidah yang sama. Itu yang membuat kita menjadi lebih kokoh. Ditambah lagi karena kita punya ikatan emosional yang sama, yaitu ikatan ketika waktu kita sekolah di SA Jan Kesat. Sehingga menambah lagi ukhuwah itu lebih erat lagi. Sehingga rasanya saya ada perasaan bangga ya. Bangga dengan rekan-rekan ini. Kadang-kadang saya suka memanggilnya. Panggil Bu nggak enak juga. Panggil nenek juga nggak enak juga ya. Paling udah sama-sama nenek-nenek ya rasanya sih ya. Ika Adiani Ana udah punya cucu berapa Nak? 7 tuh. Kalau 1 baru nenek kan. Kalau 7 lebih dari 1 nenek-nenek. Kita nggak bicara nyontek nih ya. Gitu ya. Karena mau manggilnya agak sungkan. Mungkin waktu kita dulu panggilnya lu gua. Sekarang nggak berani juga panggil lu gitu. Minimal Mbak lah. Iya, kalau panggil Mbak ya boleh Mbak lah. Panggil Neng juga lebih konyol lagi ya, panggil Neng gitu. Kan nggak enak juga ya. Gimana panggilnya enaknya? Namanya aja gitu ya. Namanya aja ya. Biar lebih akrab. Ati, Ika, Ike, ya, Neni, ya, Ida.
itu lebih familiar ya gitu ya. Jadi ikan nin. Saya dulu ya punya sahabat gitu ya. Panggilnya susah gitu ya. Panggil nenek, panggil nin gitu ya. Kalau di Sunda kan nenek atau nin ya nin. Nggak enak karena cukup dekat gitu ya. Udah panggil namanya aja lah apa neng. Nah gitu ya, neng. Neng gelis. Nah, gitu. Kan gelis semua kan? Nah, gelis semua. Iya, pada zamannya ya. Teruskan. Jadi di antara kenikmatan yang besar adalah nikmat ukhuwah ya. Apalagi kita baru saja menyelesaikan Idul Fitri, Shaum Ramadan. Jadi tidak ada salahnya kalau sekarang juga saya mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum kulli amin wa antum bi khair minal aizin wal faizin. Ya. Taqabbal ya karim. Kan itu yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Taqabbalallahu minna wa minkum itu agar Allah senantiasa menerima seluruh amal kebajikan kita. Bayangkan kata Abdul Qadir Jailani, orang yang baru selesai menyelesaikan saum Idul Fitri itu, kata beliau, seakan-akan hukum melihat bayi yang baru dilahirkan. Nih. Jadi setelah Idul Fitri itu kita semua ini dalam pandangan beliau seperti bayi yang baru dilahirkan. Hanya memang bayi yang dilahirkan itu ada yang dalam keadaan sempurna dan ada yang dalam keadaan cacat. Kata beliau begitu. Yang sempurna bagaimana? Yang melaksanakan seluruh rukun, ya pelaksana rukun dan syarat-syarat ibadah saum dilaksanakan baik, maka dia akan lahir secara sempurna. Yang lahir dalam keadaan cacat, mereka yang melaksanakan saum tidak sungguh-sungguh, tidak imanan wahtisaban. Oleh karena itu, orang yang selesai melaksanakan saum, melaksanakan Idul Fitri, dia sebenarnya adalah orang yang sukses, yang berhasil. Apa di antaranya? Kata beliau, laisal id liman tajammala libasa wal markuba ghufrat dzunuba. Idul Fitri itu bukan Allah berikan kepada mereka yang memperbaharui pakaian yang indah atau kendaraan yang mewah, tidak. Tetapi Allah berikan Id itu kepada mereka yang ketaatannya bertambah, amal ibadahnya bertambah, amal sholatnya bertambah, amal ibadahnya bertambah. Bukankah acara silaturahim seperti ini adalah merupakan rangkaian ibadah? Ya, jangan lupa silaturahim itu diperintahkan oleh Rasulullah SAW, oleh Allah juga dalam surat An-Nisa 36 tuh. Kita disuruh bersilaturahim. Artinya apa? Ini ibadah. Orang yang sering silaturahim, maka orang yang senantiasa senang dengan sunnah Nabi Muhammad SAW. Artinya apa? Dia cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam surat Al-Imran, Allah berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni." Ya, kata Allah nih, wahai Muhammad, katakan kepada hambamu itu, kepada umatmu itu, kalau mereka cinta kepada Allah, kepadaku, maka ikutilah sunnah Nabi Muhammad. Ya, kalau kita cinta pada Allah, ya, ikutin tuh sunnah Nabi Muhammad itu. Fattabi'uni, maka Allah akan mencintai kita. Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah akan mencintai kita karena kita cinta pada atau taat pada Rasulullah SAW. Kalau kita taat pada Rasulullah dengan acara silaturahmi ini, sholat berjamaah tadi itu sunnah yang kita harus laksanakan. Kalau kita melaksanakan sunnah, artinya kita taat pada Nabi Muhammad, maka itu bukti kita cinta pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau begitu, Allah akan mencintai kita dan akan mengampuni kita semua. Kan enak dia. Itu yang patut kita syukuri. Dan itu tidak diberikan kepada setiap orang. Nah, acara kesempatan silaturahmi ini tidak diberikan kepada semua orang. Allah berfirman dalam surat An-Naml ayat 40 tuh. Nanti di rumah buka, ya. Hadza min fadli rabbi.
Ini acara gini nih, kata Allah, min fadli rabbi. Karena apa? Sayangnya Allah kepada kita. Sehingga kita dipertemukan oleh Allah. Hadza min fadli rabbi liyabluwani aashkuru am akfur. Untuk menguji kita semua, apakah kita termasuk orang yang bersyukur atau kufur, ya. Kita ikatan emosional kita dibangun lewat apa WA tuh ya, yang Eka bikin grup tadarus segala tuh, itu merupakan perkat, ya, perkat kita semua. Dan tidak semua orang punya apa kesempatan untuk bersilaturahim melalui tadarus itu. Nggak semua orang. Saya punya grup ya banyak, ya. Tapi nggak ada yang kayak grup kita Esania. Ada tadarus segala. Itu perkat, ya. Itu yang harus kita syukuri. Apakah kemudian kita bisa bersyukur nggak dengan alat itu, ya? Atau sebaliknya? Sebaliknya maksudnya untuk menunjukkan kesombongan, nggak boleh, ya. Saya punya grup tadarus di SAA, ya, grup di SAA. Tapi jangan itu dijadikan alat untuk kesombongan. Seakan-akan kita merasa paling takwa, ya, paling sempurna, tidak. Karena semua itu semata-mata karena kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Ya. Kata Imam Ibnu Qayyim, rukun syukur itu 3. Bisa dirujuk juga di Imam Al-Ghazali. Prinsipnya sama tuh. Kata Imam Al-Ghazali, unsur syukur itu 3. Yang pertama dengan hati, yang kedua dengan lisan, yang ketiga dengan perbuatan. Ya, Imam Ibnu Qayyim sama juga dalam Madarijus Salikin itu diterangkan tentang rukun syukur juga 3. Yang pertama kata beliau nih, meyakini bahwa seluruh nikmat itu milik Allah Subhanahu Wa Taala dan diberikan kepada siapa saja yang dikehendaki. Kita merasakan nggak kalau itu merupakan nikmat? Nikmat. Memang banyak orang lupa. Rasul bilang gini, nikmatani maghmunun minan faksari minan nas. Ada 2 kenikmatan yang kebanyakan orang lupa. Ya, 2 kenikmatan yang kebanyakan orang lupa. Apa? As-sihhatu wal faragh. Kesehatan dan kesempatan, peluang, ya. Itu nikmat yang sering orang lupa. Kan yang hadir ini pasti sehat semua dong. Ya kan? Kalau nggak bisa jalan, nggak bisa datang ke sini kan? Saya lihat nggak ada yang sholat duduk tuh. Ya, Is duduk nggak belakang tadi Is? Berdiri kan? Waktu takbir berdiri kan? Berdiri lah, masih Masih kuat tuh kan? Mana yang sehat? Mana yang sehat tuh kan gitu? Gadis. Dulu saya pacaran Bu, namanya gadis juga. Orang Betawi tuh. Itu kalau pacar ditongkrongin dis sama bapaknya, si babe itu nongkrongin. Kenapa orang pacaran kadang pegang raba-raba kan? Gak boleh gitu dibilang. B, love is blind. Cinta itu kan buta B. Jadi semeraba-raba. Iya, ditongkrong sama babenya tuh kan. Begitu tangan saya meraba-raba pengen pegang pahanya, jangan. Babenya bilang jangan. Yang bilang siapa? Babenya. Masa dibanting kanan? Jangan. Nah, praksa pegang dada aja, berhenti. Oh begitu ya. Kalau gitu sepegang aja dua-duanya. Pegang paha sama dadanya, pegang, jangan berhenti, jangan berhenti. Sumi ketawa berarti nggak kesana ya. Yang penting sehat kan. Orang yang bisa tertawa berarti sehat kan. Ini sodako. Ya, senyum itu sodako. Ya. Kata Jabir bin Abdillah ya. Ma ro'ani Rasulullah SAW mundu aslam tu ya illa tabassama fi wajhi ya. Kata Jabir sahabat Nabi, tidak pernah sekalipun Rasulullah kalau memandangku setelah aku masuk Islam ya. Jabir bin Abdillah masuk Islam, kata beliau, Rasul
itu kalau memandangku nggak pernah kecuali selalu tersenyum dan tertawa. Paham ya? Senyum. Nah, gitu. Muter-muter. Jadi senyum itu sehat. Ya, Rasul bilang gitu. Bahkan kita disuruh senyum dia. Tabassama fi wajhi akhaka shadaqah. Senyumlah untuk saudaramu, kerabatmu, karena itu sedekah. Jadi kalau Anda senyum pada saya senyum kepada Anda, itu bagian daripada sedekah. Ya, sedekah itu besar, ya. Bahkan dia tidak akan mengurangi harta dengan sedekah itu. Jadi kalau tersenyum itu mesti kita senang. Imun semakin naik kan, ya. Imunitas naik, tapi imun turun. Itu Sumi ketawa mulu. Itu ada di hadis apa ada di turun yang Kita teruskan ya. Jadi begitu tuh, ya. Begitu saya menikah, ya dengan ya, kawin tuh. Malam pertama tuh kan, ya. Jadi bukan yang gadis ya? Bukan. Bukan yang gadis. Begitu menikah, ya. Malam pertama tuh, Nah, curhat. nah iya malam pertama. Saya bilang pertama masih banyak tuh ya. Orang tuh si Babe belum tidur tuh. Si gadis nih. Iya. Bukan si gadis. Nunggu mereka pada tidur kan susah kan. Sebagai ya belajar jadi ustadz gitu ya. Menunggu tuh kan pekerjaan yang gak enak kan, nggak nyaman. Daripada bengong-bengong, dia bilang, "Mah, Abah baca Quran aja ya." Ya, baca Quran. Oh, manggil lu mama. Iyalah, sama istri kan. Sama istri nggak tahu. Kamu kawin juga panggil mama. Iya, mama. Sebelumnya. Mama panggil, "Ma, Papa baca Quran dulu ya, biar mereka kan belum pada tidur tuh." Ya, baca Quran aja tuh. Baca Quran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Tapi udah tidur. Shadaqallahul azim. Malam pertama kan disunahkan itu. Ibadah loh. Gitu sih ya. Pengalaman gadis. Ibadah. Saya teruskan. Jadi kata Ibnu Qayyim ya, rukun syukur itu 3. Yang pertama meyakini bahwa nikmat itu milik Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kepada siapa saja yang Allah kehendaki ya. Nanti baca surat Ali Imran ayat 73 ya. Allah berfirman, "Innal fadla biyadillahi yu'ti may yasha." Sesungguhnya kenikmatan itu milik Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Tuh. Tadi ada 2 nikmat yang orang sering lupa. Satu kesehatan. Yang kedua al-faragh. Apa al-faragh? Kesempatan, peluang, kan? Kita bisa kumpulkan enggak sembarangan, ya. Kalau tidak ada peluang enggak mungkin. Semuanya semata-mata karena Allah. Kita undang Ibu Ika, ini Ika undang seluruh anggota. Ada berapa kita anggota? Ada 50? 20. Hah? Lebih kalau semuanya sih. Semua? Semua saya undang tapi banyak yang berhalangan. Ya, artinya kan Totalnya. kesempatan itu tidak Allah berikan kepada mereka untuk bisa hadir di tempat yang seperti ini. Kita bisa dipertemukan ini sebuah karunia ya, yang Allah pilih untuk bisa bertemu. Kan pengen ketemu Mundi yang cantik ini kan susah. Ya, Mundi. Ya. Muni kan, Muni. Muni. Susah kan? Tapi karena ada acara ini, tempat ini saya datang ke sini ketemu Muni. Munik ya? Kan di grup itu kan Muni namanya kan ya. Muni itu bunyi. Hah? Muni. Kalau bahasa Jawa kan Muni bunyi ya. Betul ya? Muni itu bunyi. Pengen ketemu, pengen Muni ini susah gitu ya. Sekarang ketemu. Itu semata-mata karena Allah memberikan izin pada kita untuk bisa bertemu. Ketemu Rini kan susah ya. Bisa.
Susah ketemu Terus hati. saya tuh. Iya, susah. Ini soal selebritis. Saya selebritis sekarang gitu kan. Dia di luar negeri terus, susah mesti ketemu. Iya, loh. Selebgram apa Hah? Sekarang ada kesempatan kita bisa senang. Tadi kita ketawa tadi itu cerita kan, cerita masa lalu kan, cerita naik bis, gimana hati apa ngebohongin kondektur kan ini luar biasa tuh. Belakang ini kan hati ya, tiap hari belakang terus kan, bukan main itu. Ada suaminya dong yang sekarang suaminya dong. Ah, tuh kan. Oh, pantesan. Dulu berani dia. Ada suaminya Lela tuh. Preman zaman dulu begitu. Kelas waktunya itu ya. Tapi terus terang Ati ini dulu jadi sekretaris saya waktu jadi ketua OSIS kan. Kemana-mana mesti dengan dia. Kalau Ucu dulu waktu jadi preman. Kalau apel di belakang tuh kan, kalau kita angkatan darat kan apel tiap hari Senin kan, apel di belakang tuh ya. Ati dengan saya berdua terus apel di angkatan darat tuh. Iya. Dulu kita di musola terus. Dah. Kita diundang kalau apel-apel di lingkungan angkatan darat, diundang terus ya berdua ini aja. Tugas terus tugas. Tugas terus gitu ya. Teruskan ya. Jadi Yang diundang sekarang Ati sama Muhid. satu, meyakini bahwa nikmat itu milik Allah ya, dan diberikan kepada yang kedai. Itu rukun syukur yang pertama. Yang kedua ya, rukun syukur yang kedua kata Ibnu Qayyim adalah senantiasa mengucapkan kata alhamdulillah. Ucapkan alhamdulillah. Begitu dapat syukur ya, dapat dana pensiun dini tuh bro, sekian miliar, alhamdulillah. Siapa yang mau ngasih? Tanya. Pensiun ini siapa yang mau ngasih? Siapa tahu kan dia. Anak keterima PNS, terima bagian negeri anak. Aduh, kemana anak saya keterima pegawai negeri? Ucapkan alhamdulillah. Gitu ya. Rumah, mobil, sawah laku, alhamdulillah. Kawin lagi? Tuh, Uci yang bilang tuh. Kayak, jadi kalau Ika misalnya kawin lagi, alhamdulillah. Awas dengar. Banyak satpamnya. Mustajabah dulu. Gak apa-apa. Kan selalu doakan gini. Apa tuh? Yang sering kau ulang tahun tuh kan, panjang umurnya, murah rezekinya, enteng jodohnya kan gitu ya. Satu pasangan dapat. Kalau belum nikah. Awan nih Ustazah. Jadi yang kedua apa tadi? Mengucapkan kata alhamdulillah ya. Kurang panjang, maksud cuma alhamdulillah doang, tambahin subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Baca itu. Nah, setiap kali kita mendapatkan nikmat apa aja, ke dokter sembuh, berhasil, pasang ring berhasil, bypass berhasil, operasi otak berhasil, ucapkan alhamdulillah. Ya. Cucu yang baru lahir lagi, ya. Ucapkan alhamdulillah. Tuh, Neni aja udah kebayang suami baru lagi kan. Awas didengar lo. Ya sebenarnya mah apa ada hasrat yang terpendam. Nah, itu dari lubuk hati yang paling dalam. Asal atau bakat? Bakat. Gak apa-apa juga, normal-normal juga, wajar-wajar aja kan ya. Kalau memang dia pantas untuk menikah gitu. Tapi kalau wanita sudah punya suami ya nggak boleh. Kalau misalnya apa yang belum punya suami atau apa ya nggak punya suami boleh. Nggak apa-apa gitu ya, nggak apa-apa juga. Artinya wajar-wajar aja lah. Dan itu normal-normal aja. Dan itu manusiawi. Dan itu sunnah. Ya. Dulu apa tuh? Ummu Salamah ya. Ummu Salamah itu istrinya Nabi. Tapi sebelum itu dia dengan suaminya Abu Salamah itu pernah berjanji. Abu Salamah ya. Ummu Salamah bersumpah janji pokoknya kita harus sehidup semati. Nah, gitu kata Abu Salamah. Kalau nanti mama wafat duluan, papa nggak akan kawin.
Kata Abu Salamah tuh, karena cinta dengan istri itu kan, saking cinta gitu. Begitu juga Ummu Salamah, cinta pada Abu Salamah sama mama juga Pak. Pokoknya kalau papa meninggal, mama nggak akan kawin lagi. Itu Ummu Salamah sumpah tuh, kerar. Tapi begitu Abu Salamah wafat ya dalam perang Uhud itu, beberapa bulan berikutnya setelah iddah selesai, berapa lama iddah meninggal? 4 bulan 10 hari. Nah, 4 bulan 10 hari. Jadi kalau ada suami meninggal jangan buru-buru pengen nikah ya. Ya, kalau misalnya suami meninggal, tunggu 4 bulan 10 hari baru dia boleh menikah lagi ya. Kecuali kalau laki-laki bisa cepat ya. Kalau wanita kalau meninggal 4 bulan 10 hari ya. Suaminya. Iya, kalau suaminya meninggal, maka dia boleh menikah lagi setelah 4 bulan 10 hari. Lah, Ummu Salamah setelah masa iddahnya selesai, kemudian ada semacam mak comblang begitu ya. Gimana kalau sekiranya kamu dilamar sama orang terbaik di kota ini? Enggak, pokoknya saya nggak mau lah. Tanya Rasulullah SAW, ya Ummu Salamah, bagaimana kalau kamu melamar? Gitu. Pikir-pikir dulu. Nah, pikir-pikir dulu gitu. Tapi kemudian ya dengan bantuan Allah Subhanahu Wa Taala akhirnya dia mau menerima itu. Padahal sudah sumpah juga, ya. Menikah dia. Rasulullah SAW melamar Ummu Salamah, sekalipun dia sudah berjanji tidak akan menikah. Dulu teman saya ke Arab Pak, Bu ya, datang ke Arab, itu mah dilamar sama Sultan, udah punya suami. Punya suami, tanya, Mas, suami istri kamu cantik sekali. Gimana kalau saya nikahin, mas kawinnya seberat badannya dia. Tuh, mas kawinnya pakai emas. Mas murni itu, bukan Mas Joko. Seberat badannya dia, timbang dulu berapa berat badannya? 70 kilo. Nah, saya kasih emas 70 kilogram. Mau nggak? Gitu. Kata suaminya, saya pikir-pikir dulu Sultan. Saya pikir-pikir dulu. Kenapa pikir dulu? Lama banget dia bilang. Mau saya gemukin dulu biar tambah berat. Digemukin dulu biar tahu. Kayak sapi aja bukan. Yang penting tambah berat. Terus kan ya, ini bisa senyum-senyum kan enak. Yang ketiga, rukun yang ketiga itu apa? Memanfaatkan seluruh nikmat itu dalam rangka ketaatan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita dikasih harta nih yang melimpah, kan bersyukur. Bagaimana cara bersyukur yang ketiga tadi? Gunakan nikmat harta itu dalam rangka ketaatan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Bu Ida dikaruniakan villa yang mewah ini, ya, maka dia gunakan untuk ketaatan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa diantaranya? Pengajian, ya, reunian, silaturahim, sholat berjamaah. Ini memanfaatkan nikmat yang Allah berikan kepada beliau. Itu bukti syukur, ya. Atau kita punya mobil, gunakan untuk pergi pengajian. Jangan buat pakai Indahoy. Ini dong. Banyak kan zaman dulu. Lawan tuanya. Saya punya teman ya, itu Lulus SAA-nya. dia ini blasteran Hongaria. Ih, hebat banget Hongaria, namanya apa? Reklipitunov. Apa Reklipitunov itu? Dia lahir tuh Hairbo Kliwon 7 November. Orang Jawa ya betul ya. Reklipitunov. Rebo Kliwon 7 November. Hongaria. Blasteran Hongaria. Berarti kamu bisa bahasa Hongaria dong? Enggak, dia bilang. Kenapa kok ngaku sebagai blasteran Hongaria? Ya, bapak saya Hong Kong, ibu saya Binaria. Binaria ya. Tuh, yang pernah Binaria. Dulu Binaria. Dulu Ancol nggak ada. Adanya Binaria Elidis ya.
Saya gadis tuh, gadis kalau nggak bolos sekolah mesti ke sana dia. Iya, jadi menggunakan nikmat itu dalam rangka ketaatan Allah Subhanahu wa taala. Siti Aisyah, istrinya Rasulullah SAW, ya, menyaksikan Rasulullah SAW itu berdiri dari Ba'da Isya sampai tengah malam, ya, sholat terus. Waktu sebelum tidur Rasul masih sholat, tidur liliran masih sholat, ya. Bangun lagi masih sholat lagi. Lalu ditanya, ya Rasulullah, kata Siti Aisyah, atakal fadha hatta ta'athara. Ya Rasulullah, apa kamu nggak capek segitunya sholat terus sampai kaki kamu bengkak-bengkak? Bukankah engkau sudah diampuni dosanya, sudah dimaksum dari dosa masa lalu, masa kini dan masa akan datang? Artinya sudah dijamin, ya, tentang ampunannya tuh. Kenapa sih pakai repot-repot sholat begitu? Apa Rasul bilang ngomong? Afalakun abdan syakur. Insya, apa enggak boleh saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara ini? Paham? Jadi sholat malam itu bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Suka sholat malam enggak? Harus dong. Munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah, yang dilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla lailatin ila samai dunya yabqa sulusail akhir, ya. Allah Subhanahu wa taala itu turun pada langit dunia yang paling dekat pada setiap malam, yaitu sepertiga malam terakhir. Ngapain Allah Subhanahu wa taala? Cari orang. Mayad'uni fastuji balahu. Siapa di antara hamba Allah yang malam itu berdoa, kata Allah, akan aku kabulkan. Wa mayas'aluni fa'utiyahu. Siapa yang meminta, akan aku penuhi permintaannya. Siapa yang mohon ampunan, akan aku ampuni. Ya, gitu. Jadi biasakan malam berdoa. Bila ingin melihat ikan di dalam kolam, tenangkan dulu airnya sebening kaca. Bila engkau terbangun di tengah malam, janganlah lupa selalu untuk berdoa. Doa, minta pada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang belum terpenuhi, minta pada Allah Subhanahu wa taala. Kita kalau minta sama teman, Pak, mau coba, dia pasti marah-marah kebanyakan permintaan. Ya. Tapi kalau minta Allah senang, tanpa batas. Bahkan untuk hal yang tidak mungkin pun, yang mustahil, kita boleh minta pada Allah Subhanahu wa taala. Pada sepertiga malam terakhir itu kesempatan, angkat tangan tinggi-tinggi, minta pada Allah Subhanahu wa taala. Apa saja, keselamatan di dunia, kebahagiaan di akhirat, boleh. Bahkan mungkin apa yang misalnya kita dirundung duka, ya, karena ditinggal suami, ya, atau misalnya suami sakit, terus-terusan, minta pada Allah. Ya. Nggak ada cara lain, lebih-lebih di usia kita yang sudah tua ini. Ya. Tahukah kita bahwa usia tua ini merupakan karunia Allah Subhanahu wa taala? Berapa banyak teman kita yang sudah meninggalkan kita, ya, sudah nggak ada bersama kita. Nanti kita doakan bareng-bareng mereka tuh, ya, kita doakan. Allah berikan kesempatan pada kita umur panjang di atas 60 semua, ya. Rasul bilang gini, akmaru ummati baina sitin wa sab'in wa qalum yazudu zalik. Umur umatku itu, Rasul ngomong, ada di antara 60 sampai 70 tahun. Kalau lebih dari 70 ada, tapi jumlahnya sedikit sekali. Statistik tahun 2019 kemarin nih, saya punya data tahun 2019 itu sekitar 1.100.000 yang meninggal. Satu tahun itu 1.100.000 yang meninggal, ya. 700.000 yang meninggal itu umurnya antara 50 sampai 69. Paham? 700.000 antara 50 tahun sampai 69. Tuh, paling banyak. Kemudian 50
15 tahun sampai 49 ya, itu 300.000. 300.000. Kurang dari 14 tahun, 5 sampai 14 itu sekitar 100 ribuan. Mana aja Pak? Kalau kita sudah di antara 60-70, kan rata-rata segitu usianya ya. Ada di bawah 60 nggak? Ada. Di bawah 60? Atas 60. Baina sitin wasabin, antara 60-70. Saya sudah 65. Kalau 69 statistik tahun lalu itu cuma 4 tahun lagi. 65. Saya sama Ika sama usianya tuh. Ya. Ika ya. Ika. Oh ya. Ika berapa tahun umurnya? 59. 65. Jadi beda-beda dikit lah ya. Artinya apa? Artinya kita ini sudah ada lampu kuning. Ya. Lampu kuning, lampu hijau sudah lewat. Lampu kuning. Setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun. Ya. Nggak akan lama. Ya, 10 tahun. Nanti mungkin kalau kita foto bareng nih. Foto bareng ya. Reunian foto bareng. Anak kita ya, dia kan contreng tuh. Oh ini udah gak ada nih. Kan itu di cross kan. Benar nggak? Punya foto lama nggak? T1 ya. Ada foto Esa. Soekarna di cross. Wahyudi di cross kan itu ya. Gitu. Kita juga begitu nanti kan di cross sama orang lain ya. Cross. Tapi tentu kita berharap agar tahun depan kita bisa berjumpa lagi. Amin, itu bisa ketemu lagi. Ya, bisa hahaha lagi. Kan gitu ya. Coba pasti kita pulang ke rumah kan terkenang. Waktu kemarin itu pagi kita hahaha gitu ya. Senyum-senyum kan. Orang sudah bilang seraseri bihara-bihari kayak itu yang kita seraseri bihara-bihari itu yang memang untuk usia tua ini seperti itu yang kita harapkan ya. Saya teruskan. Jadi syukur yang ketiga itu adalah melaksanakan atau menggunakan seluruh karunia yang Allah berikan itu dalam rangka ketaatan Allah Subhanahu wa taala. Termasuk anak, suami, istri itu karunia yang Allah berikan dan kita gunakan dalam rangka ketaatan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita punya anak, punya cucu ya, jaga itu amanah itu dengan sebaik-baiknya. Bimbing anak cucu kita itu agar menjadi anak yang soleh, anak solehah, ya, cucu soleh, cucu solehah. Karena kalau kita punya anak soleh, solehah, ya, dia akan menuntun kita nanti di akhirat. Ya. Bahkan kalau kita meninggal duluan nih, anak kita soleh. Allah bilang, "Idza mata ibnu Adam in qata amalihi illa bi salasin." Apabila seorang anak Adam itu meninggal dunia, maka putuslah seluruh amalnya kecuali 3 perkara. Apa? Waladun soleh yatuna, anak soleh yang selalu mendoakan orang tuanya. Lah kalau anak kita udah jadi soleh, ya, maka dia pasti mendoakan kita. Saya punya mama, punya papa udah almarhumah, saya doakanlah. Setiap malam Jumat didoakan, ya. Tapi sholat dia doakan orang tua. Itu kita dalam bahasa itu tenang, terang benderang makam kita tuh nanti tuh, ya. Bahkan nanti di jannah tuh anak yang soleh itu akan menyeret kita masuk ke pintu surga. Nanti baca surat Ar-Ra'du ayat 23 tuh. Allah berfirman, "Jannatu adnin yadkhulunaha man sholaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim." Surga Aden, ya. Itu sengaja Allah buatkan untuk orang-orang yang soleh, anak-anak yang soleh tuh. Anak yang soleh ini akan membawa siapa? Ayahnya. Ayahnya diseret tuh. Karena dia tidak masuk surga. Saya bilang, "Ya Rob, ayah saya enggak ada. Ibu saya enggak ada di sini. Nenek saya enggak ada, kakek saya enggak ada. Saya enggak mau masuk sebelum ayah saya, ibu saya, kakek saya, nenek saya dihadirkan di sini." Allah panggil malaikat, coba cari
itu bapak ibunya anak ini atau kakek neneknya anak ini, dicari, ya, bawa, baru masuk surga. Anak yang soleh. Kemudian Allah bilang wazwajihim, dan pasangannya. Kalau laki-laki tentu suaminya, istrinya. Dicari istrinya. Kalau di surga nggak ada, cari. Istri saya kemana ya? Oh, lagi kumpulan di rumahnya Ibu Ida. Cari. Atau misalnya suaminya nggak ada, istri masuk surga. Suami saya kok nggak ada ya? Ya Rob, suami saya nggak ada. Cari suaminya, bawa. Masing-masing bisa membawa keluarga tuh. Kemudian Allah bilang wa dzurriyyatihim, dan anak cucu keturunannya. Tuh. Ya Rob, anak saya kok nggak ada di sini? Cucu saya kok nggak ada di sini? Dicari tuh anak cucunya, masukkan semua. Artinya apa? Keluarga besar itu akan dikumpulkan kembali di surga. Itu yang kita inginkan. Kalau kita punya keturunan yang soleh. Kalau begitu tanggung jawab kita sebagai orang tua menggunakan karunia Allah berikan itu, jadikan anak kita itu jadi anak yang soleh. Ajarkan mereka, ya, tuntun mereka untuk jadi memiliki akhlak yang baik. Itu akan sangat menyenangkan kalau kita bisa kumpul bareng sekeluarga. Nih kita berkumpul segini juga senang kan? Nanti dia kumpul lagi. Orang pulang kampung tuh lebaran tuh ya, pulang kampung lebaran tuh naik bis, naik elap itu desek-desekan, ya. Naik motor, naik bus, kereta tuh bawa Indomie, bawa sirup Orson kan itu ya, pakai dos kan itu dulu bang. Masih ada nggak Orson? Nggak ada ya. Dulu kan Orson ya. Sama. Lah hadiah lebaran itu dikasih biskuit kongguan itu ya, sama murid saya itu isinya rangginang. Kongguan isi rangginang, kemudian Indomie, lalu Orson. Hadiah tuh. Ma pisang 2 kepok, 2 runte, 2 sisir. Itu bawa Pak Ustaz, cuma ada ini aja. Ya nggak apa-apa. Terima kasih Pak ya. Lah, orang pulang kampung itu senang rombongan tuh rame-rame tuh. Di sana kumpul sama keluarganya. Terakhirnya di sana kumpul bareng. Senang. Itu baru di dunia. Yang nggak enak katanya, dia di surga lebih nikmat lagi, lebih senang lagi. Kalau ketemu lagi Sobondoroyot, apa Sobondoroyot itu? Serombongan Sobondoroyot itu keluarga semua. Serombongan keluarga namanya Sobondoroyot gitu. Itu senang. Ya, lah kita nih pengen begitu juga. Jadi nanti nih kita grup SA nih Jat Kesakti akan ketemu lagi. Ya. Hari kita ketemu, tahun depan ketemu lagi. Ya mudah-mudahan 10 tahun lagi ketemu terus begini tiap tahun kan ya. Tapi ide jangan bosan-bosan dah. Ya. Tahun depan ketemu lagi di sini, difasilitasi lagi, senang gitu ya. Ketemu lagi. Ibu Ika juga ya. Jangan bosan ya. Gitu. Jangan bosan ngatur. Ini kan kalau nggak ada yang ngatur nggak bisa. Bikin jadwal acara, nyusun schedule kan itu nggak gampang. Ibu Ika ini paling pintar urusan bikin itinerary namanya ya. Itinerary itu nggak bisa semua orang bisa buat begitu tuh ya, tapi dengan pengalaman bisa. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, waktu udah malam ya.